Halo sobat, kembali lagi bersama gue si admin males. Di sini gue nggak ngebawa rekomendasi list dan sebagainya, tapi pengen bercerita plus nge-review dikit sebuah film. Seperti apa? Silahkan menyimak. Blame adalah serial adaptasi film yang dirilis pada tahun 2017. Ya, sudah cukup lama tapi belum terlalu terkenal di Indonesia. Well, gua nggak tahu sih penyebabnya kenapa, dan juga sangat jarang untuk dibahas, padahal film ini bagus loh. Dalam alur cerita ini diperlihatkan beberapa kelompok manusia yang melakukan ekspedisi untuk mengembara di dunia bawah. Kemudian terlihat bertema kemajuan teknologi tetapi terkubur dengan peradaban yang lama. Miriplah sama tema-tema cyberpunk ala genre Skyfi. Mereka dilengkapi suit armor berwarna putih dengan senjata yang terbilang futuristik gitu. Dalam ekspedisi ini, kelompoknya dipimpin oleh seorang wanita yang remaja yang bernama Yuzu. Nah, Yuzu dan kawan-kawannya mencoba melakukan eksploitasi demi mencari makanan. Entah bagaimanapun, mereka harus bertahan hidup. Namun hal itu tidaklah mudah karena mereka akan selalu diawasi oleh kamera pengawas yang sudah disistem untuk membunuh makhluk biologis. Semakin lama mereka menuju semakin bawah hingga tidak menyadari bahwa peta yang mereka gunakan sudah tidak menggambarkan area yang semestinya. Lalu tanpa disadari bahwa itu bukanlah tempat yang mereka kenal. Kemudian hal yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Mereka bertemu dengan mesin robot penjaga area yang bernama Exterminator. Tanpa basa-basi, para robot cerdas ini menyerang kelompok Yuzu. Well, dengan pengalaman yang minim, Yuzu dan rekan-rekannya mau tidak mau harus mundur serta menyelamatkan diri. Yang terpenting adalah bertahan hidup. Beberapa korban berjatuhan dan Yuzu hanya fokus untuk berlari. Di saat putus asa, dia kemudian diselamatkan oleh MC kita ini nih. Ya, seorang manusia makhluk biologis setengah mesin yang bernama Kili. Anehnya, kamera pengawas tidak melacak adanya bahaya meskipun para manusia membuka topengnya. Sepertinya mereka aman jika berada di dekat Kili. Jadi, ya Yuzu percaya saja. Karena telah diselamatkan, Kili diundang ke tempat pertahanan manusia yang tidak bisa dimasuki oleh Exterminator. Dan mulailah interaksi Kili dengan manusia yang baru dia temui. Kili sendiri memiliki mata analisis yang membantunya untuk menggali informasi berguna dalam mencari manusia. Diketahui bahwa sebelum insiden para mesin menguasai dunia, manusia adalah sosok yang berkuasa. Dan tugas Kili adalah mencari manusia yang memiliki net terminal gen, atau bisa dibilang manusia terdahulu yang hidup sebelum insiden kudeta mesin. Karena perintah manusia yang memiliki net terminal gen bisa menghentikan operasi kerja Exterminator dan skema sistem mesin pengendali area itu. Sayangnya di tempat Yuzu dan kawan-kawan tidak ada manusia yang seperti Kili cari. Mereka adalah korban bencana dan pastinya tidak masuk kriteria. Well, lanjut cerita, demi mencari petunjuk yang ada, Kili, Yuzu dan rekan-rekannya menuju ke bagian bawah desa, tempat yang dinilai berbahaya. Di sana mereka menemukan mesin modifikasi humanoid usang yang sudah lama menunggu kedatangan seseorang. Disetting dengan gender wanita, mesin itu bernama Sebo yang mengaku menjadi seorang peneliti. Sebo sudah menunggu kedatangan seseorang untuk menyelamatkannya berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, Sebo membuat eksperimen tentang net terminal buatan dan mengharapkan agar Kili mampu membantunya mewujudkan keinginannya yang sebelumnya hampir usai namun gagal. Karena bagi Sebo sangat mustahil bahwa Kili mampu menemukan manusia net terminal gen alami dengan keadaan dunia yang seperti ini. Tapi demi mewujudkan terciptanya net terminal buatan, mereka harus pergi ke pabrik otomatis yang tempatnya sangat jauh dari desa. Mereka pun membawa personil dan melakukan perjalanan yang sangat membahayakan demi tercapainya tujuan Kili. Perjalanan yang sangat panjang mengharuskan mereka untuk beristirahat. Terdapat scan di mana Sebo bercerita kepada Kili tentang masa lalunya. Dalam masa lalu Sebo, mereka berusaha mati-matian mempertahankan keberadaan manusia. Meskipun temannya telah berkorban, mereka tetap gagal dalam misinya. Terkuak bahwa sistem dulunya terkena infeksi dan mulai menganggap manusia adalah warga ilegal yang harus dimusnahkan. Hingga saat ini, mereka terus melakukan perluasan dan kehidupan manusia semakin terancam serta terisolasi dengan dunia luar. Mereka terperangkap dan juga kekurangan bahan makanan. Singkat cerita, rombongan Kili berhasil sampai ke pabrik otomatis. Kemudian Sebo membuat makanan untuk para manusia dengan sangat banyak. Lalu Sebo mengekspor sebuah balok panjang untuk dibawa oleh Kili. Ya, isi balok itu adalah net terminal sintetis atau buatan atau tiruan, ya KW-KWan lah.
Namun kebahagiaan itu tidak berjalan sepenuhnya. Data yang Shibo akses terdeteksi oleh sistem dan hal itu memicu bangkitnya eksterminator. Bahkan sangat banyak dan membuat mereka kewalahan. Setelah Kili mengambil box tersebut, dia mengalahkan beberapa eksterminator dan kemudian berkumpul dengan rombongan si Yuzu. While meninggalkan Shibo sendirian, mereka berusaha mati-matian menyelamatkan diri. Sayangnya banyak anggota Yuzu cedera dan memperlambat pelarian. Di saat mereka tertekan, salah satu anggota rombongan memohon agar Kili membantu mereka. Namun Kili hanya diam terpatung seakan tidak merasa khawatir. Well, di saat nyawa mereka sudah diambang kematian, sepintas jalur tembakan melesat di depan mereka, membuat penghalang dan uniknya para eksterminator tidak bisa melewati penghalang tersebut. Dan betapa mengejutkannya, orang yang menembak itu adalah sebuah robot mirip manusia yang suaranya sama dengan Shibo. Ya, dia memang Shibo dengan wajah cantik dan tubuh yang baru. Karena bantuan datang, mereka bersiap pergi dari tempat tersebut. Penghalangnya tidak bisa bertahan lama, dan kemudian Shibo menyuruh mereka memasuki kereta jalur untuk mempercepat perjalanan kembali. Sayangnya, operasi kereta memakan waktu yang cukup lama, sehingga membuat para eksterminator mampu mencapai tempat mereka dan merusak gerbong lalu memaksa masuk. Melihat hal ini, kelompok manusia panik, kemudian mereka menembaki eksterminator itu hingga peluru mereka habis. Well, menanggapi hal ini akan sia-sia saja jika gagal, Kili akhirnya turun tangan dan membasmi eksterminator tersebut. Sayangnya, Kili kehabisan energi lalu tumbang dan dia pingsan. Well, singkat cerita, mereka berhasil kembali dan Kili sedang beristirahat. Di saat itu, Yuzu menghampirinya berharap dia bisa menatap bersama Yuzu, namun tidak direspon. Hingga ketika Shibo datang dan membangunkan Kili untuk melakukan eksperimen net terminal buatan. Nah, di latar lain terlihat Yuzu, ketua desa bersama rekannya, melihat gadis yang berjalan memakai senapan. Dia adalah Tai, sahabat Yuzu yang pergerakannya sangat aneh. Lalu Tai mengarahkan senjatanya ke generator penghalang desa dan merusaknya. Ini membuat penghalang ternonaktifkan. Kemudian terjadi pergerakan di sekitar Tai, dia seperti bukan dirinya yang sebelumnya. Lalu terlihatlah sebuah flashback di mana bahwa Tai sebenarnya sudah mati oleh penjaga yang bernama Sanakan. Dan dia hanya menyamar sebagai Tai agar bisa masuk ke tempat generator terlindungi. Setelah berhasil menghancurkan generator, Sanakan membunuh manusia secara massal dan membuat kamera pengawas mengirim eksterminator untuk memasuki area manusia. Pembasmian terus terjadi dan para manusia kewalahan untuk menahan serangan eksterminator. Meninggalkan Shibo, Kili memutuskan untuk membantu manusia dan join the fight. While mengarahkan tinjunya ke Sanakan, Kili menjatuhkan Sanakan dan terjadi pertarungan intens. Tampaknya Kili kewalahan menghadapi Sanakan. Dan di tengah tekanan diketahui bahwa Kili adalah campuran tubuh yang dicuri dari para penjaga ini sobat. Lalu terdapat cuplikan di mana Shibo yang berurusan dengan net terminal buatan memasuki alam bawah sadarnya seakan berhasil memasuki dari inti net terminal tersebut. Menyadari rencana Shibo, Sanakan mencoba membunuhnya namun diganggu oleh Sutezo. Ya, Sutezo adalah sahabat Yuzu dan orang yang kemungkinan besar akan menggantikan si kepala desa. Kili kembali bangkit dan melanjutkan pertarungannya. Sayangnya, Sanakan menyadari bahwa Kili kehabisan tenaga dan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Shibo dan sukses. Setelah tenaganya pulih, Kili menembakkan senjatanya dengan kekuatan penuh dan menghanguskan tubuh Sanakan. Di tempat lain, para manusia berhasil mengalahkan eksterminator dan terlepas dari belenggu kejaran. While kembali di latar di mana Shibo berada, tubuhnya memang sudah hancur, tapi ternyata koneksinya masih tetap berjalan. Dalam sana, Shibo terhubung dengan net sphere yang menjadi penghubung antara manusia dan teknologi. Sayangnya, net terminal buatan Shibo sudah tidak bisa dipakai lagi. Shibo berharap agar bisa mengakses net sphere, namun sistem tidak mengizinkan manusia yang tidak memiliki net terminal gen. Sebagai gantinya, sistem penjaga net sphere memberikan Shibo tempat lokasi peta koordinat yang bisa membawanya ke petunjuk lain untuk melanjutkan eksperimennya. Well, akhirnya Shibo terselamatkan. Otak atau inti kecerdasannya terdapat di lengannya, sehingga ketika badan Shibo hancur tertembak, selama lengannya masih utuh, dia tetap akan hidup. Dan para manusia memutuskan berpindah tempat. Tempat tersebut di luar jangkauan net sphere dan para penjaga tidak memiliki otoritas terhadap tempat itu. Jadi, ya amanlah. Namun di dalam perjalanan mereka, kamera pengawas mendeteksi dan mengirimkan penjaga untuk menghentikan manusia. Namun, Kili lagi-lagi menahan mereka. Yuzu kembali memohon kepada Kili untuk bersamanya. Tapi, ya Kili menolak guys. Yuzu selalu ingin bersama Kili. Dia ingin Kili bersamanya. Shibo pun terlihat kecewa saat Kili tidak akan ikut dengan manusia. Well, satu kalimat perpisahan. Lalu, lift pun berjalan dihiasi dengan suara ledakan pertarungan Kili. Well, time skip berjalan dan Yuzu udah punya cucu guys.
Yuzu selalu bercerita tentang Kili, seorang pahlawan desa manusia yang dia kagumi dan yang menyelamatkannya. Dan ya, sekian dah endingnya. Ya, cerita ini mirip sama Skynet di film Terminator, di mana mesin yang diciptakan manusia malah menjadi bumerang senjata makan tuan. Well, dari segi karakter, penggambarannya agak sedikit monoton, tapi sebenarnya hal ini cocok dengan tema dunia di film ini, di mana tingkat kebahagiaan karakter, terutama manusia, sudah pudar, bahkan selalu dibayangi dengan ketakutan hingga terjadi kerusakan mental. Momen klimaks film ini terdapat di scan di mana berhasilnya Sanakan menyusup dan memporak-porandakan desa. Mulai saat itu, ketegangan bakal naik dan atmosfer film benar-benar terasa. Well, dalam trailernya terlihat si Yuzu berperan sebagai karakter utama wanita, namun sepanjang film ini kehadirannya terasa dipaksakan dan seakan dia adalah karakter sampingan. Malahan, gue pikir peran si Bo lebih besar dan serasi dengan main karakter kita, si Kili ini. Overall, penggambaran karakter cukup bagus, efek CGI yang gak kaku serta story yang lambat namun padat dan gak ngebosenin. Nah, cocok banget buat ngisi momen gabut kalian. So, cukup sekian. Sorry ya kalau ada salah penjelasan dan sebagainya. Bagaimanapun gue juga adalah pemula. And big thanks, terima kasih udah ngorbanin waktu dan kuota kalian. Semoga sukses dan salam bahagia. Bye-bye.